Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, pelatih ahli program Sekolah Penggerak. Hari ini kita akan membahas tentang CP, TP, dan ATP serta penyusunannya. Seperti kita ketahui bahwa CP adalah capaian pembelajaran, TP tujuan pembelajaran, dan ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Seperti apa sebetulnya cara menyusun, kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika hendak menyusun alur tujuan pembelajaran. Mari bersama-sama kita simak. Ki Hajar Dewantoro sebagai penggagas pendidikan di negeri kita, orang yang memiliki filosofi yang luar biasa tentang pendidikan, menyampaikan bahwa pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup. Jadi menumbuhkan budi pekerti berupa rasa, pikiran atau ruh dan juga ruh. Sementara badan anak yang menjadi objek pertumbuhan ini melalui jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan tidak disertai dengan perintah dan paksaan. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini menjadi inti dari kurikulum Merdeka saat ini yang dilaksanakan oleh Sekolah Penggerak. Perlu disadari oleh bersama bahwa setiap insan pendidikan yang hendak melaksanakan program Sekolah Penggerak ini harus mindfulness-nya tinggi, karena semakin kita menghadapi perubahan, maka semakin dibutuhkan energi yang tinggi dan dibutuhkan pula kesadaran penuh dalam mengelola pendidikan. Mindfulness menurut Kabat-Zinn dalam Hawkins 2017 dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan dilandasi juga oleh kebaikan. Nah, ini mindfulness ini menjadi hal yang penting dalam menerapkan kurikulum merdeka, mengingat perkembangan zaman semakin membutuhkan adanya perubahan. Kemudian banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki mindfulness atau berkesadaran penuh, ini akan terjadi perubahan fisiologis seperti meluasnya area otak yang terutama berfungsi untuk belajar dan mengingat. Kemudian stres menjadi berkurang dan selanjutnya akan muncul perasaan tenang dan stabil. Jadi orang-orang Indonesia, khususnya para pengelola pendidikan, tentu saja kita berharap ya sebagai orang yang religius ya di negeri tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya punya keyakinan bahwa mereka mampu untuk melakukan berkesadaran atau mindfulness ini. Apalagi para guru kita sudah sangat teruji kemampuannya. Tinggal berusaha lebih meningkatkan lagi. Jadi kesadaran penuh ini perlu dilatih ya. Sehingga ketika seseorang sudah mampu memiliki mindfulness dengan otomatis, maka seorang bisa menemukan perasaan yang lebih tenang, pikiran juga menjadi lebih jernih. Ini juga akan berpengaruh pada keputusan yang lebih reflektif. Pendekatan pembelajaran sosial emosional yang melibatkan perasaan atau mindfulness yang tinggi
Itu diantaranya yang efektif seringkali menggabungkan 4 elemen yang diwakili oleh akronim SAFE. Jadi S-nya sequential, ya, atau berurutan, yakni aktivitasnya terhubung dan terkoordinasi dengan upaya mendorong pengembangan keterampilan dari peserta didik. Kemudian aktif, ya, A-nya, jadi pembelajaran yang aktif, ya, tidak lagi pembelajaran yang monoton, sehingga peserta didik terlibat untuk menguasai keterampilan dan sikap baru. Selanjutnya fokus, ya, jadi ada unsur pengembangan keterampilan sosial maupun personal, dan eksplisit tertuju pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional secara eksplisit. Nah, pendekatan pembelajaran yang terkait dengan sosial emosional ini menjadi hal yang penting dikuasai oleh para guru. Pada prinsipnya adalah bagaimana mereka mampu mengembangkan pembelajaran yang bisa membuat peserta didik mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tentu saja. Ini yang diharapkan oleh kementerian pemerintah kita dalam upaya mewujudkan kurikulum yang merdeka. Ya, kurikulum baru ini tentu saja berharap bahwa well-being atau kesejahteraan hidup itu mampu tercapai di kalangan peserta didik, ya. Jadi students well-being-nya tercipta, di mana pembelajaran sosial emosional yang berbasis kesadaran penuh itu diharapkan bisa mewujudkan well-being. Jadi pembelajaran sosial emosional yang berbasis atau berlandasan kesadaran penuh itu dilakukan secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit. Itu diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan hidup atau well-being dari ekosistem sekolah secara keseluruhan. Ini bagannya. Jadi dengan demikian, apa yang diharapkan dari kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang dikembangkan sebagai kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan mengembangkan karakter serta kompetensi peserta didik. Nah, karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran diantaranya adalah: 1. Pembelajarannya berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian, ini yang penting juga, fokusnya terhadap materi esensial. Diharapkan waktu yang tersedia itu cukup, ya, untuk pembelajaran yang lebih mendalam dalam upaya mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi, ya, yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ini tentu saja disesuaikan dengan konteks dan muatan lokal. Para guru yang berbahagia, para guru penggerak, para kepala sekolah penggerak, dan terutama para guru matematika, untuk memahami CP, TP, dan ATP, saya ingin mengambil satu contoh saja dari pembelajaran, yakni pembelajaran matematika sesuai bidang keahlian saya. Di sini sebagai pelatih ahli, saya pernah mengalami atau pernah melaksanakan selama 1 tahun mendampingi sekolah-sekolah yang menjadi program sekolah penggerak. Ternyata memang pemahaman tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran ini menjadi begitu penting. Jadi capaian pembelajaran itu kan sebuah ungkapan atau tujuan pendidikan yang merupakan berbentuk pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui oleh peserta didik. Kemudian dapat dikerjakan oleh mereka setelah mereka mengikuti satu periode belajar. Itu CP. Ya. Nah, CP itu
disampaikan dalam bentuk paragraf atau narasi. Tujuannya untuk menggambarkan rangkaian konsep dan keterampilan kunci yang ditargetkan untuk diraih oleh peserta didik. Dan ini bisa ditunjukkan melalui performa yang nyata. Jadi terukur ya. Dengan menggunakan paragraf, CP disampaikan atau disajikan dengan narasi atau paragraf, maka keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan proses pengembangan kompetensi menjadi lebih jelas dan utuh sebagai satu rangkaian. Ini CP. Jadi penyajiannya dalam bentuk paragraf. Selanjutnya, CP juga dirancang berdasarkan fase. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini, capaian pembelajarannya itu dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Ya, seperti kita ketahui, fase itu rata-rata setiap 2 tahun, kecuali beberapa fase seperti kelas 10 di SMA, itu satu fase 1 tahun untuk fase E. Tetapi dengan rentang waktu yang lebih panjang, ini diharapkan agar materi pelajaran jadi tidak terlalu padat. Dan peserta didik dan tentu saja guru di dalamnya ini akan mempunyai cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensi. Nah, ini menjadi sebuah fenomena baru dalam kurikulum Merdeka. Hadirin yang saya banggakan, jadi CP itu adalah kompetensi dan karakter yang dicapai setelah pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Jadi CP itu dibuat ya sebagai ukuran kompetensi dan karakter yang hendak dicapai setelah pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini dalam satu fase. Sekarang kita akan pahami tentang TP, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sendiri adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Jadi bisa saja satu TP itu memuat beberapa kegiatan pelajaran, tapi juga bisa termuat dalam satu kegiatan pembelajaran. Nah, penyusunan TP ini harus berdasarkan urutan pembelajaran kronologisnya ya, dari waktu ke waktu dan akhirnya ujungnya untuk menuju CP. Lantas rumusan dari tujuan pembelajaran itu bukan hanya kognitif, jadi bukan hanya mengingat, ya, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan juga bukan hanya dimensi pengetahuan, berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif, tapi juga harus menyertakan perilaku capaian seperti kesangkapan hidup, ya, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta tercapainya profil pelajar Pancasila yang 6, yakni beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini TP. Jadi tujuan pembelajaran dengan rumusannya itu sudah jelas. Nah, ini perlu dipahami mengingat seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang mengacu kepada TP dalam upaya mencapai CP seperti itu. Nah, sementara itu untuk penyusunan tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan tadi, ya, maka secara operasional komponennya memuat 3 aspek terdiri dari kompetensi, konten, dan variasi. Ya, jadi ada 3 aspek, kompetensi, konten, dan variasi. Jadi dalam sebuah TP itu memuat 3 aspek ini. Kompetensi itu adalah kemampuan yang bisa didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik abstrak maupun konkret. Ya, jadi kompetensi yang dimaksud ini bisa menunjukkan bahwa peserta didik apakah dia telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tidak.
Makanya dalam kompetensi yang kata kerjanya digunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Jadi aspek pertama adalah kompetensi, yang kedua konten. Konten di sini maksudnya adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh peserta didik melalui pemahaman. Jadi pemahaman selama mereka melaksanakan proses pembelajaran, maka di akhir satu unit pembelajaran itu ada konten. Jadi ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir unit pembelajaran itu namanya konten. Dan juga memuat tentang pertanyaan apa yang harus bisa dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut. Kemudian yang ketiga aspeknya adalah variasi. Nah, variasi ini memuat tentang keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh peserta didik, sehingga dia bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi, penggunaan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan berpikir tingkat tinggi, seperti evaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya, itu masuk kepada variasi. Nah, jadi keterampilan apapun yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbentuk kemampuan berpikir itu disebut variasi. Baik, hadirin yang saya banggakan, ya, tentu saja secara operasional komponen tujuan pembelajaran ya dapat memuat 3 aspek. Ini contohnya ketika aspek itu terpisah. Misalnya untuk aspek kompetensi, ini contohnya. Jadi dalam matematik misalnya untuk fase A, peserta didik dapat mengenal dan mengurutkan bilangan cacah sampai 20. Berarti mengenal dan mengurutkan itu adalah kompetensi. Ya. Kemudian kalau kontennya, jadi peserta didik bisa mendeskripsikan bilangan pecahan sebagai bagian dari bilangan cacah yang utuh. Nah, bilangan pecahan dan bilangan cacah yang utuh ini yang disebut sebagai konten. Kemudian variasi, ya, peserta didik mampu mengidentifikasi, menduplikasi, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana. Jadi, untuk dapat mengidentifikasi, menduplikasi, dan mengembangkan pola gambar, ya, tentu saja peserta didik perlu terlebih dahulu mengetahui, kemudian memahami dan mengaplikasikan materi. Artinya variasi di sini lebih tinggi daripada kompetensi. Jadi setelah kompeten, maka dia harus memiliki variasi. Nah, ini contoh kalau Bapak dan Ibu, ya, para guru penggerak dan kepala sekolah penggerak ingin melakukan pembelajaran yang sekaligus tujuan pembelajarannya memiliki 3 aspek kompetensi, 3 aspek ya, berupa kompetensi, konten, dan variasi. Ini yang bertuliskan merah itu adalah kompetensi, yang hijau adalah konten, dan yang biru adalah variasi. Jadi mengidentifikasi bilangan genap dengan bilangan ganjil berdasarkan konsep menggandakan. Kemudian mengenal itu sebagai kompetensi dan mengklasifikasi itu sebagai variasinya. Berbagai bentuk bangun datar dengan sisi lurus dan sisi lengkung. Ini bangun datar, sisi lurus, dan sisi lengkung adalah aspek kontennya. Jadi ini ya. Jadi kompetensi itu kata kerjanya menunjukkan keterampilan atau aksi. Sementara konten itu berupa materi yang dipelajari, adapun variasi adalah penggunaan keterampilan berpikir yang kreatif, kritis ya. Jadi itu yang jelas berpikir tingkat tinggi juga termasuk sebagai variasi. Selanjutnya, apa sebetulnya tujuan pembelajaran ya? Jadi alur tujuan pembelajaran sekarang ATP. Jadi ATP itu kan
sebetulnya rangkaian dari tujuan-tujuan pembelajaran, kemudian itu disusun secara logis oleh para guru, ya, menurut urutan pembelajaran dari sejak awal hingga akhir sebuah fase. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru hendak membuat ATP, itu harus selesai dulu TP-nya yang menerjemahkan tentang CP. Nah, ATP yang dibuat itu harus logis, ya, dan tersusun sejak awal sampai akhir fase. Jadi alurnya itu disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau kegiatan pembelajarannya ada beberapa tujuan dari kegiatan itu, maka dibuatlah alurnya. Jadi betul-betul sesuai atau linear dengan hari ke hari dalam upaya mengukur ketercapaian dari CP. Ini ATP. Nah, jadi perlu ditekankan kembali hari ini bahwa ya fase dari kurikulum Merdeka itu ada 7 fase dengan TK, ya, di mana fase fondasi itu prasekolah, taman kanak-kanak, kemudian fase A adalah kelas 1 dan 2 SD MI, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, kemudian fase D kelas 7 sampai 9, ya. Jadi itu fase D 7, 8, 9. Jadi SMP itu seluruhnya masuk dalam satu fase 3 tahun. Sementara fase E itu hanya untuk kelas 10 dan fase F kelas 11 dan 12 SMA, SMK atau Alia. Nah, ini kombinasi fase di sini ini sudah ditentukan oleh pemerintah termasuk CP-nya. Sehingga ketika CP fase A itu diharapkan dicapai selama 2 tahun, misalnya untuk pelajaran matematik. Nah, ini yang dimaksud tadi bahwa guru lebih leluasa, ya, tidak terlalu sempit waktunya untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, seperti diketahui bahwa ketika sekolah membuat kurikulum operasional untuk satuan pendidikannya atau untuk sekolahnya, maka dibutuhkan terlebih dahulu pembuatan TP dan ATP, ya, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, karena dalam kurikulum nanti itu akan memuat tentang struktur kurikulumnya, ya. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan dan ATP-nya itu berfungsi sama dengan silabus kalau dulu, ya, sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Jadi ketika seorang guru ingin membuat rencana pembelajaran, maka harus mengacu kepada KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan dan alur tujuan pembelajarannya. Jika satuan pendidikan memiliki kurikulum operasional dan tujuan pembelajaran, maka pengembangan perangkat ajar itu harus merujuk pada kedua dokumen tersebut, ya. Nah, yang dimaksud perangkat ajar di sini dalam kurikulum Merdeka disebut modul ajar, ya. Jadi modul ajar itu merupakan salah satu jenis perangkat ajar, ya, bukan satu-satunya. Jadi satuan pendidikan yang sudah menggunakan modul ajar tapi yang disediakan pemerintah, maka modul ajar yang dibuat atau yang dipakai tersebut dapat dipadankan dengan RPP plus istilahnya. Jadi seolah-olah RPP plus. Kenapa? Karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Ya, ada kelengkapan-kelengkapan lain dari RPP. Sementara kalau satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar yang dimaksud itu sepadan dengan RPP. Jadi satuan pendidikan atau sekolah dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar atau RPP, ya, dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kalau mandiri ini betul-betul, ya, kurikulum Merdeka ini memberikan kesempatan. Kalau memang mandiri maka dia
ya, sekolah termasuk guru-gurunya itu paham betul apa yang dibutuhkan oleh para siswa, ya. Sehingga disinilah yang harus dibuat oleh sekolah, dari mulai kurikulum operasional yang yang di dalamnya memuat TP dan ATP serta dilampiri oleh modul ajar yang dibuat oleh para guru. Baik, untuk lebih mengkerucut, ya tentu saja kita perlu membahas salah satu ya mata pelajaran untuk salah satu fase juga supaya pemahaman tentang ATP, TP, dan CP itu lebih komprehensif. Nah, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana menguraikan CP menjadi TP dan ATP untuk matematika fase A. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh ya, pembuatan TP dan ATP berdasarkan CP ya untuk mata pelajaran lain dan untuk fase lainnya. Di sini akan dilihat dulu ya apa yang dimaksud dengan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran untuk matematika fase A ya. Ya, ini fase A itu sekali lagi untuk kelas 1 dan 2 SD. Jadi untuk menyusunnya itu harus dilakukan dengan cara melihat merujuk kepada CP ya. Jadi capaian pembelajarannya dilihat. Jadi karena dalam matematika istilahnya untuk CP itu terdiri dari domain-domain dan ada 5 domain ya. Jadi setiap domain itu memiliki tujuan ya dan bertahap dan perlu dicapai ya sebelum berakhir fase. Jadi diharapkan pada akhir fase ini semua domain ya berdasar dengan tujuan pembelajaran berdasarkan domain itu dicapai oleh para peserta didik. Nah, jadi setiap topik yang dibahas di kelas 1 maupun kelas 2 itu tentu saja harus mempertimbangkan kesinambungan, apalagi untuk matematik yang notabene hierarkis ya. Dan tingkat kesulitannya juga harus berkesinambungan. Jadi ATP fase A ini pada tiap kelas itu dimulai dengan domain bilangan kalau untuk matematik ya. Dan materi bilangan serta operasi hitungnya itu akan muncul pada domain yang lain, misalnya pada pengukuran dan data. Jadi ada lagi domain lain yakni aljabar dan geometri. Jadi ada 5 domain, bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan data. Nah, alokasi waktu yang diperkirakan dibutuhkan untuk kelas 1 itu adalah 144 jam pelajaran dalam 1 tahun dengan durasi 1 tahun itu 36 minggu. Ya, atau 4 jam pelajaran per minggu. Sedangkan untuk kelas 2 SD itu 170 jam pelajaran dengan durasi 34 minggu ya. Berarti 5 jam per minggu. Ya. Jadi dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti guru akan diberi kebebasan memilih ATP. Ya, jadi betul-betul guru yang paling tahu kemampuan siswanya kemudian bisa menyampaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Inilah yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru atau pembelajaran pada kurikulum merdeka. Ya. Sehingga tentu saja ATP dan TP ini harus betul-betul dikuasai. Apakah itu mengadopsi dari apa yang sudah dicontohkan dari pemerintah maupun ya ATP yang dibuat secara mandiri oleh guru betul-betul harus dipahami dan arahnya kepada pencapaian ke arah capaian pembelajaran di akhir fase. Nah, perlu disampaikan ya, berarti dari CP matematika ini ya, disampaikan ini yang terbaru pada akhir fase A ya, tahun 2022 ini sudah ada yang terbaru ya, CP matematika untuk fase A karena terjadi beberapa kali perubahan, ini yang paling akhir. Jadi peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki number sense ya atau intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 100. Jadi setelah kelas 2 selesai itu harus sudah
sampai sana. Kemudian mereka bisa menyusun atau melakukan komposisi, ya, dan juga sebaliknya melakukan dekomposisi, menyusun maupun mengurai bilangan dari bilangan cacah sampai 100 tadi. Jadi kemudian diharapkan peserta didik setelah akhir fase bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 20. Dapat memahami pecahan setengah dan seperempat. Kemudian juga mereka bisa mengenali, meniru, dan melanjutkan pola-pola bukan bilangan. Mereka juga diharapkan dapat membandingkan panjang, berat, dan durasi waktu, serta mengestimasi panjang menggunakan satuan tidak baku. Selanjutnya, peserta didik juga diharapkan mampu mengenal berbagai bangun datar. Nah, ini dalam domain geometri tentu saja. Kemudian dia bisa menyusun dan mengurai bangun datar tersebut dan menentukan posisi benda terhadap benda lain. Jadi yang pertama tadi domainnya adalah domain bilangan dan pengukuran, ya. Kemudian yang kedua ada bilangan dan aljabar tentu saja. Yang kedua ini adalah geometri. Sementara selanjutnya peserta didik juga diharapkan mampu mengurutkan, menyortir, dan mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data menggunakan turus dan piktogram paling banyak 4 kategori. Nah, ini tentang data dan peluang. Ya, jadi ada bilangan, ada aljabar, ada pengukuran, geometri, dan data. Nah, karena matematika itu istilahnya domain, ya, untuk setiap kekhasan dari yang hendak dicapai atau tujuan pembelajaran, maka ada 5 domain yang hendak diurai. Domain pertama adalah bilangan. Nah, jadi penjabaran CP berdasarkan domain terdiri dari bilangan, ya, di mana pada bilangan ini nanti di akhir fase A, artinya kelas 2, peserta didik sudah bisa menunjukkan pemahaman dan memiliki number sense pada bilangan cacah sampai 100. Mereka bisa membaca, menulis, kemudian menentukan nilai tempat, ya, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi maupun dekomposisi. Itu ya pada domain bilangan. Selanjutnya ada lagi, peserta didik harus bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, baik dengan benda konkret yang banyaknya sampai 20. Peserta didik juga bisa menemukan atau menunjukkan pemahaman pada bilangan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi sebuah benda atau kumpulan benda yang sama banyak, ya. Nah, pecahan yang dikenalkan pada fase A ini adalah setengah dan seperempat. Kemudian untuk domain aljabar, ya, nanti di akhir fase A, peserta didik harus bisa menunjukkan pemahaman makna simbol matematika sama dengan dalam suatu kalimat matematika yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 20 menggunakan gambar. Itu. Kemudian juga peserta didik untuk aljabar ini diharapkan dapat mengenali, meniru, dan melanjutkan pola bilangan, misalnya gambar, warna, atau suara. Itu untuk 2 domain. Kemudian 3 domain lainnya adalah yang ketiga domain pengukuran. Jadi nanti di akhir fase di kelas 2, setelah pembelajaran matematika ini, peserta didik bisa membandingkan panjang dan berat secara langsung, ya. Kemudian membandingkan juga durasi waktu. Mereka harus bisa mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan yang tidak baku. Kemudian untuk geometri, domain geometri, jadi nanti di akhir fase A, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar, baik segitiga, segi empat, segi banyak maupun lingkaran. Kemudian bangun ruang seperti balok, kubus, kerucut, dan bola, ya. Kemudian mereka juga harus bisa menyusun atau komposisi maupun mengurai dekomposisi sebuah bangun datar
segitiga, segi empat, dan segi banyak. Ya, kemudian peserta didik juga harus dapat menentukan di mana posisi benda terhadap benda lain, apakah di kanan, di kiri, di depan, maupun di belakang. Dan yang terakhir adalah domain analisis data dan peluang. Jadi di akhir fase, setelah kelas 2 selesai, peserta didik harus dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data dari banyak benda dengan menggunakan turus dan piktogram paling banyak 4 kategori. Ini 5 domain dari fase A untuk pelajaran matematika.